Oke, sekarang kita lanjutkan soal nomor 3 dan nomor 4 ya. Kita masih membahas uji kompetensi bab 4 dari buku paket halaman 153. Materi SMP kelas 7 ya, kurikulum Merdeka Belajar. Tulislah setiap bentuk aljabar berikut dalam bentuk jabaran. Nah, adik-adik, berarti di sini nanti kita akan menggunakan yang namanya sifat distributif ya. Baik, kita langsung aja ke soal A. 2 kali dalam kurung X plus 1. Nah, ini duanya bisa kita kali masuk ya. Jadi 2 kali X, kemudian 2 kali 10. Nah, langsung aja kita tuliskan di sebelahnya ya. 2 kali X ditambah 2 kali 10. 2 kali X sama dengan 2X. Kemudian plus 2 kali 10 sama dengan 20 ya, gampang ya. Lanjut ke soal B. Di sini kita punya 3 kali 4X min 3. Nah, ini sama. Jadi 3-nya itu kita kali masuk. Kemudian nanti tandanya ini mengikuti ya. Oke, berarti ini sama dengan 3 dikali 4X dikurangi 3 dikalikan dengan 3 ya. 3 kali 4X, 3 kali 4 itu 12, berarti hasilnya adalah 12X. Lalu dikurangi 3 kali 3 itu 9. Nah, ini 12X dikurangi 9. Kita lanjutkan dengan soal C. 5X kali dalam kurung X plus 1. Berarti 5X kali X, kemudian 5X kali 1. Jadi 5X-nya itu kita kali masuk. 5X kali X ditambah 5X kali 1. 5X kali X itu sama dengan 5X kuadrat ya, kemudian ditambah 5X kali 1 ya sama dengan 5X. Lalu untuk soal D, nah ini ada X min 2 kali dalam kurung X plus 5. Prinsipnya sama. Jadi ini 1 per 1 ya. X kita kali masuk. Nah, kemudian min 2 ini juga kita kali masuk. Lalu jangan lupa aturan perkalian bilangan positif dengan positif itu positif ya. Sementara kalau positif kali negatif, lalu negatif kali positif itu hasilnya adalah negatif. Nah, kalau negatif itu hasilnya adalah positif ya. Atau mungkin ada yang lupa. Nah, saya tuliskan di sini aja. Jadi kalau positif dikalikan dengan bilangan positif, maka nanti hasilnya juga merupakan bilangan positif. Demikian juga kalau bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, hasilnya ini juga merupakan bilangan positif. Sementara kalau kita punya bilangan positif, kita kalikan dengan negatif ya, ini hasilnya negatif. Demikian juga negatif ketemu atau dikalikan dengan positif, hasilnya juga merupakan bilangan negatif ya. Ini hukumnya wajib harus diingat-ingat ya. Baik, kita aplikasikan di sini. Jadi yang pertama X kita kali masuk ya dengan X plus 5, berarti kan X dikali X. Lalu ini tandanya plus ya, berarti di sini plus X kali 5. Kemudian di sini ada min 2. Kita kalikan dengan plus X ya, berarti hasilnya tandanya juga minus ini. Minus kali plus ya, negatif kali positif hasilnya adalah negatif. Berarti negatif 2 dikalikan dengan X. Lalu negatif 2 dikalikan dengan 5. Hasilnya juga bilangan negatif nih. Negatif 2 kali 5. Nah, tinggal kita rapikan ya. X kali X itu sama dengan X kuadrat. Kemudian ditambah X kali 5. Itu berarti ditambah 5X ya. Lalu dikurangi dengan 2X. Kemudian di sini ada min 2 kali 5 berarti min 10. 5X dikurangi 2X ini adalah dua suku yang sejenis ya. Nah, 5X dikurangi dengan 2X itu hasilnya adalah 3X. Maka ini akan sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurangi dengan 10. Nah, ini adalah penyelesaiannya.
Kita lanjutkan dengan soal nomor 4. Tulislah setiap bentuk aljabar berikut dalam bentuk faktor. Nah, ini kebalikan dengan soal nomor 3 ya. Berarti di sini kita punya 5x plus 10 nih. Sebagai contoh untuk soal A ya. Kita punya bentuk aljabar 5x plus 10. Nah, 5x plus 10 ya. 10-nya sendiri itu kalau kita jadikan bentuk perkalian, maka kita bisa tuliskan begini, 5x ditambah 5 kali 2. Nah, sebab kan 5 kali 2 itu 10. Berarti di sini nanti yang kita keluarkan itu adalah 5-nya ini yang kita keluarkan. Ya. Nah, sehingga ini akan sama dengan 5 kali dalam kurung x ditambah 2 ya. Nanti kalau 5 ini kita kali masuk, pasti akan kembali ke bentuk semula. Nih 5x ditambah 5 kali 2 berarti ditambah 10 gitu ya. Kita lanjutkan dengan soal B. Kita punya x kuadrat dikurangi 4x. Kalau x kuadrat ini kita nyatakan dalam bentuk perkalian, itu kan x dikali x, ya kan? Lalu di sini dikurangi 4 kali x. Nah, berarti nanti yang bisa kita keluarkan, yang bisa kita faktorkan itu adalah x-nya. Maka ini akan sama dengan x kali dalam kurung x min 4. Nah, sekali lagi, ketika x ini kita kali masuk, ya pasti akan kembali ke bentuk semula. Gitu. Kita lanjutkan dengan soal C ya. Di sini kita punya x ditambah x plus 2. Berarti ya langsung aja ini. X ditambah X itu 2X. Nah, jadi X ditambah X itu kan 2X. 2X ditambah 2. Nah, berarti nanti yang kita keluarkan itu adalah 2-nya ini. Sebab kalau 2 sendiri, ya 2 yang di sini, kalau kita nyatakan dalam bentuk perkalian itu kan 2 kali 1. Nah, berarti kalau 2-nya kita keluarkan, maka kita tuliskan 2 kali dalam kurung X ditambah 1 ya. Nanti kalau 2 ini kita kali masuk akan kembali ke bentuk semula ya. Lanjut ke soal D. Nah, ini agak sedikit lain ya caranya ya. Jadi di sini kita pakai pemfaktoran ya. Caranya memfaktorkan begini ya. Ini saya tulis dulu nih. X kuadrat ditambah 6x ditambah 8. Nah, jadi kita buat dalam kurung ada 2, kemudian di sini x, di sini juga x. Lalu kita cari ya Dek ya, 2 angka yang mana kalau dikalikan itu hasilnya 8, kemudian kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan 6. Ya, saya ulang ya. Jadi kita cari 2 angka yang mana kalau dikalikan itu hasilnya harus 8. Lalu kalau 2 angka tersebut ditambahkan hasilnya harus sama dengan plus 6. Atau gini aja, kalau kita punya angka 8 itu kan kalau dalam bentuk perkalian ya bisa 1 kali 8, kemudian langsung dibalik aja 8 kali 1 ya kan, kemudian 2 kali 4, lalu 8 itu 4 kali 2. Nah, kira-kira ya 1 kali 8, kalau 1 ditambah 8 itu kan 9, berarti kan nggak cocok ya, sebab kita cari 2 angka yang mana kalau dikalikan hasilnya 8, kalau dijumlahkan hasilnya 6, berarti ini nggak cocok, nggak memenuhi syarat. Nah, berarti yang benar itu adalah 2 kali 4 ini atau 4 kali 2 ya, enggak masalah ya. Nah, maka kalau 2 kali 4 kan 8, 2 tambah 4 itu 6, sehingga 2 langsung tulis ini ya, 4-nya langsung tulis di sebelahnya. Kemudian tandanya di sini plus, di sini juga plus ya. 2 kali 4 ya plus 8, lalu 2 ditambah 4 itu plus 6. Nah, nanti ini kalau kita kali masuk sama seperti soal 3D ini ya. Jadi X kali X, kemudian X kali 4, lalu 2 kali X, 2 kali 4, pasti hasilnya itu akan seperti ini. X kuadrat ditambah 6X ditambah 8 ya. Nah, ini nanti kita akan pelajari lebih dalam ketika kita sudah belajar tentang persamaan kuadrat ya. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 3. Terima kasih.